Samsung S23 FE, HP ketiga yang udah kupakai lumayan lama sejak awal rilis akhir tahun 2023 kemarin. HP yang bikin bingung secara positioning, dibilang mid-range tapi harganya kemahalan, dibilang flagship tapi performa dan fitur nggak segahar flagship S-series yang beneran. Malah dimendang-mendingin sama A54 gara-gara bagian depannya mirip, terutama dagunya masih tebel. Mana gitu juga sering dihujat gara-gara Samsung kepedean pakai Exynos 2200 yang dibilang chipset ampas, panas. By the way, aku beli bekas tapi masih like new, cuma open box doang waktu itu. Dan kalau kita intip harganya buat sekarang udah lumayan turun daripada awal rilisnya yang mencapai 10 juta waktu itu. Tergolong mahal emang buat bandrol harganya yang bukan kelas flagship. Tapi kalau kalian berani lirik yang bekas juga, itu boleh, lumayan jauh beda harganya. Ada di 6-7 jutaan, tergantung varian internal dan sisa umur garansinya. Tapi ya emang nggak semua orang mau beli second, apalagi secondnya Samsung, brand yang terkenal dengan berbagai fitur di layarnya. Buat tampilan atau desain ya seperti biasa, Samsung 2 tahun terakhir ini ngasih desain yang sama semua. Mau dari HP yang murah sampai HP mahalnya, hampir nggak ada beda. Ada yang seneng karena simple, looknya kalem, desain signature, ciri khas Samsung. Ada yang nggak suka juga, masa desain sama semua? Percuma dong beli yang mahal. Nggak ada bedanya sama sekali, ntar disangka Samsung 2 jutaan tuh. Urusan selera mah emang nggak bakal ada ujungnya ya. Kalau aku pribadi sih suka-suka aja ya, nggak ada masalah. Mau sama semua kayak terserah. Kalau soal desain ada pro kontra, maka urusan build quality ya jelas fakta. Kalau HP ini sesuai dengan harganya, overall mewah dan super kokoh. Mau bagian kaca depan ataupun bagian belakang yang udah Gorilla Glass 5, ya minus gampang dekil aja sih, soalnya kan glossy. Framenya juga udah aluminium yang rasanya padat banget. Meski sebenarnya secara hand grip pas lagi telanjang nggak dipakein case, nggak nyaman ya. Ada bagian-bagian yang tajam gitu rasanya. Padahal framenya nggak ngotak nih. Kelihatan ramah membulat gitu padahal. Jadi pakein case saja, biar gripnya jadi lebih mantap. Meski bobotnya jadi lebih berat, fingerprint dalam layar berasa lebih asik daripada yang di tombol power. Tapi kalau boleh jujur, beberapa kali meleset gitu. Nggak sering ya, kadang aja lah gitu. Speednya juga lumayan kenceng. Tapi beberapa kali percobaan, kadang juga lambat. Entahlah kenapa. Jempol lu aja yang jelek kali bang. Buat layarnya, jelas levelnya flagship, Full HD, Dynamic AMOLED 2X, plus refresh rate 120Hz. Ajib banget dah pokoknya. Dibuat nonton ataupun cuma scroll-scroll rasanya nikmat banget. Iya agak lebay sih, sekarang HP 4 jutaan juga udah banyak yang bagus. Bezel atas kiri kanan udah oke, dan kamera di atas udah kecil, sekecil tai lalat. Tapi ini dagu bawah, ini kenapa ada begini? Pantesan dikatain A54. Ya meski lama-lama lupa juga sih, itu komplain pas awal beli doang. Soalnya makin lama pakai HP-nya ya bisa nerima apanya ya, enggak lah buset. Harga segini dagunya Thanos. Gila Samsung nih. Visibilitas di luar ruangan oke banget, mau siang hari kek, lagi terik kek, aman pol. Secara spek di atas kertas brightness-nya 1450 nits. Angka yang udah dikategorikan lebih dari cukup lah buat posisi ketika di outdoor. Cuma ya pesan aja, Dynamic AMOLED ini mah, usahakan kecerahannya jangan mentok terus-terusan ya. Apalagi terlalu lama, bisa gawat. Buat keluaran suara speakernya bagus-bagus aja, udah dual stereo speaker. Cuma pas kubandingin sama HP ini nih, jangan kaget ya, ini bukan Pro Series, tapi ini XR. Bass emang berasa empuk banget, cuma nggak sedip HP ini. Apalagi kalau dengerin jedak-jeduk tuh. Kerasa banget. Kalau dia masih belum bisa menandingi si HP tua bangka ini. Buat hasil kameranya, kelas harga segini mah emang harusnya udah bagus. Buat fitur-fitur juga lumayan bejibun, layaknya series lah.
Meski ya nggak sekomplit mereka juga. Kemampuan record juga jempolan, bisa sampai 8K. Meski ya nggak bakal kepake, palingan mentok-mentok 4K doang mah kita yang dipakai. Sebenarnya ada hal yang kurang kusukai sih buat hasil record videonya. Ketika target shot atau objeknya itu katakanlah tangan gitu. Skin tone jadi kayak aneh gitu. Kayak bersisik hitam gosong. Iya tahu gue hitam, tapi nggak belang hitam gitu juga loh, buset. Ini mah jauh dari kondisi aslinya. Bahkan kalau dibandingin sama Samsung yang lebih murah aja, walau jadi kemerahan si tangan, emang kurang akurat juga. Tapi masih mendingan lah. Entah ini emang gini atau bakal ada perbaikan ya ke depannya. Buat hasil antara normal lens dan ultrawide hampir nggak ada beda ya. Kualitasnya emang turun, terutama dari segi detail. Tapi nggak parah kok, secara warna juga masih terjaga dengan baik. Intinya nggak jomplang lah. Terus buat night mode-nya, baik di normal lens maupun ultrawide, processingnya berlebihan gitu ya. Kayak dipaksa banget gitu buat terang. Jadi kesannya gimana ya, looknya jadi kurang estetik gitu. Berasa full color. Untuk perekaman videonya, kalau misalnya dihadapkan ke matahari langsung, dan ini untuk ultrawide-nya, perbandingan kualitasnya nggak terpaut jauh lah ya untuk ultrawide. Mungkin karena ini siang hari kali ya, lagi banyak cahaya. Biasanya kalau udah cahayanya normal, nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu melimpah, biasanya bakal ada penurunan kualitasnya, kerasa banget. Ini ultrawide, ini kamera normalnya. Tiga kali zoom. Dan ini hasil perekamannya untuk di malam hari 1080 30 fps. Yap, masih stabil banget. By the way, ini jadi agak kemerahan gitu ya warnanya. Tapi untuk detail masih dapet. Cuman entah kenapa bagian sini areanya jadi agak kemerahan gitu. Dan kalau buat stabilizernya jelas stabil banget. Untuk jitter, kalau kita lihat di viewfindernya ya, kayaknya hampir nggak ada jitter sama sekali ya, hentakan kaki. Kalau misalnya kita buat untuk lari, flagship light, videonya aman, stabilizer juga ada. Tapi kalau buat lari di malam hari, jadinya seperti itu. Dan ini untuk 4K 30 fps. Tetap masih aman, stabil banget. Untuk hentakan kaki setelah aku lihat hasilnya tadi emang lumayan kerasa ya. Dan untuk flare juga ada tipis-tipis, beda sama brand sebelah. Biasanya kalau brand buah-buahan langsung bejibun flare-nya. Kalau aku pakai buat nge-record di malam hari terus kena lampu, bisa langsung switch di 4K, langsung berasa banget penurunan kualitasnya, parah. Utamanya ini ultrawide-nya parah banget sih. Ini jadi kelihatan gelap gitu ya. Ini juga hilang detailnya, jadi soft gitu. Padahal seharusnya begini, tiba-tiba jadi begini, nggak kelihatan nih. Daun-daunannya nggak kelihatan sama sekali.
Secara performa, chipset pakai Exynos 2200, chipset papan atas sebenarnya, saingan Naga seri 8. Tapi yang ini sering kena hujat, gara-gara gampang demam dan nggak se-powerful yang sono. Ya emang bener sih, mau gimana lagi kalau itu kenyataan. Ngomongin HP yang gampang demam sebenarnya anget aja, nggak sampai level yang panas gitulah, nggak. Dipakai harian buat buka tutup aplikasi, mau scrolling sosmed, buka all shop, scrolling video shorts gitu. Sebenarnya multitasking yang cukup ringan kan? Yang kalau di HP umumnya nggak bakal kerasa apa-apa, tapi di HP ini lumayan ya angetnya. Kalau dipakai lebih berat lagi, katakanlah buat editing video misalnya, nah berasa lebih menantang gitu panasnya. Meski bentaran doang editingnya, nggak terlalu lama padahal. Apalagi kalau pegang body langsung tanpa case. Mantap bro, membara. Dipakai ngegame dikala lagi santai, apalagi cuma game mati suri beginian, dengan settingan segitu, mentok kanan, nggak ada kendala sama sekali selama dalam pertandingan. Mau lagi rame, lagi adu jotos, tetap aman, nggak ada cegukan sama sekali. Ya kecuali suhunya doang yang agak naik. Satu match pertama masih lumayan adem, dapat match kedua. Nah, udah mulai kerasa nih angetnya. Lumayan ganggu. Enaknya turunin aja ke medium biar lebih aman dan tentram. Anget sih tetap, tapi setidaknya nggak parah kan. Terus baterai juga biar lebih awet. Kalau mentok kanan tadi satu match ngurang 5-6%. Sedangkan kalau set medium, satu match ngurangnya 3-4% aja. Urusan charging speed meski di kelas harga segini, support 25 watt aja. Samsung agak lain emang. Biasanya kucas ketika baterai udah di 20% sampai penuh itu butuh waktu 1 jam. Kalau lagi gabut, pengen ngecasnya lebih lama, fast chargingnya matiin aja. Jadinya 2 jam 2 menit. Lumayan nih, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Terus buat kekurangan HP ini, ya itu tadi dagu bawahnya agak menyedihkan. Harga segini loh, nggak ngotak nih Samsung. Terus yang kedua, kameranya tadi buat skin tone jadi aneh gitu. Buat video doang loh ya, kalau hasil foto mah nggak ada masalah, aman. Terus yang ketiga, suhunya ini yang gampang demam meski pemakaian agak santai. Yang efeknya ke baterai sih, yang nggak bisa dibilang awet. Mana nggak nyampe 5.000 pula. Overall buat pemakaian harian jatuhnya pas-pasan. Kalau tujuan beli HP ini buat main game ya jelas salah sasaran. Kecuali buat daily dan nyari kamera, plus umur software yang panjang. Bagi kalian para user Samsung S23 FE ini, bolehlah kalian share pengalaman cerita kalian di kolom komentar. Problem kalian sama atau justru beda? Thank you udah nemenin sampai akhir.